Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pertama-tama kita membacakan visi dan misi STT Aletheia. Mari kita membacakannya bersama-sama, mulai dari visi. 1, 2, 3. Menjadi lembaga pendidikan teologi yang mengembangkan studi biblika dan teologi reform, yang unggul dalam bidang pengembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis pengembalaan yang biblikal dan wawasan reform. Kedua, menyelenggarakan penelitian teologi tentang teori dan praksis pengembalaan yang biblikal, wawasan reform yang relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penggembalaan dan pemberdayaan lembaga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Saat teduh, mari kita ambil saat teduh. Amin. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hari ini kita datang beribadah kepada Allah Tritunggal dengan keyakinan bahwa masing-masing dari kita adalah satu kesatuan sebagai umat Allah. Hal itu dikarenakan karena kita oleh Roh Kudus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah yang hidup. Oleh karena itu, mari kita nyatakan keyakinan kita bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah yang hidup. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, anak tunggal Allah. Bergemalah pengikutnya, dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggung-Nya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, mautlah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan nama-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematian-Nya. Matius 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi katamu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa di surga. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebagai umat Allah, kita masih jatuh dalam dosa yang bahkan kita sering lakukan dan ulangi. Oleh karena itu, mari hari ini kita datang kepada Yesus Kristus, batu karang yang teguh, batu karang yang memberikan kita kehidupan. Mari kita nyanyikan batu karang yang teguh. Engkau tidak
berdiri, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya akan memberikan waktu bagi saudara-saudara sekalian untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Nanti saya akan pimpin dalam doa pengakuan dosa. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengakui dosa kami kepadamu. Tuhan, Tuhan kami yang begitu pemurah, yang begitu mengasihi kami. Kami mohon ampun dosa kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Dan juga terlebih dari itu, Tuhan kami mohon kepadamu untuk Engkau pimpin kami. Roh Kudus, pimpinlah kami sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu dan kami menjauhi segala yang Engkau tidak kehendaki. Dan kiranya apa yang kami akui ini bukan hanya kami akui saja sampai di sini, tetapi itu membuat kami rendah hati dalam kehidupan ini, sehingga kami mengandalkan Engkau dan juga selalu berusaha untuk menjadi orang yang selalu menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Amin. Saudara-saudari, kita umat Allah yang telah diampuni oleh Allah, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus Pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hai umat Allah, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, seperti petunjuk hidup baru yang kita baca tadi, kita belajar bahwa kita telah dipanggil dari kegelapan untuk menyatakan perbuatan Allah. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan, nyatakanlah segala perbuatan-Mu Tuhan, sehingga kiranya khotbah yang akan kita dengarkan akan menjadi panduan bagi kita untuk menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan perbuatan Tuhan yang besar di bumi ini. Mari kita nyanyikan, nyatakanlah segala perbuatan-Mu Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita umat Allah yang satu dengan seluruh umatnya di segala zaman dan tempat. Mari kita nyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah yang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menaikkan pokok doa syafaat. Pokok-pokok doa syafaat adalah sebagai berikut. Pertama, kita berdoa bagi seluruh warga STT Aletheia untuk menyambut semester baru. Dan yang kedua, kita berdoa bagi dunia. Dalam konteksnya kita dihebohkan oleh suatu varian COVID yang baru. Kita berdoa supaya dunia tetap berjalan dengan aman dan semestinya. Saya akan mimpin doa, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan kami, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa memohon kepada-Mu Tuhan. Kami sebagai warga STT Aletheia, kami menyambut semester baru. Tuhan, berikan kami semangat dan juga berikan kami konsistensi supaya di dalam semester ini kami selalu memberikan terbaik, walaupun di masa-masa yang akan terjadi, mungkin akan terjadi kesulitan dan juga ada rasa lelah, tapi Tuhan, bantu kami walaupun kami melewati hal-hal yang demikian, kami dapat tetap melakukan segala sesuatu dengan maksimal sehingga kami memberikan terbaik kepada-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dan juga yang kedua kami berdoa untuk dunia, ya Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu, kami serahkan dunia ini Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberkati dan memberkati mereka-mereka yang terlibat supaya dapat menangani hal ini dengan baik, dan juga kami semua yang ada di dunia ini juga kami tidak menambahkan hal-hal yang negatif, tetapi kami dapat hidup sesuai peraturan supaya kami juga dapat membantu mereka yang bergiat untuk menyelesaikan masalah-masalah COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus inilah pokok doa kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Amos Winarto. Kepada hambanya saya persilahkan. Selamat pagi saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali akan belajar firman Tuhan. Tema besar kita untuk semester ini adalah tentang kesetiaan. Karena itu mari kita mencoba untuk melihat apa yang Yesus katakan tentang kesetiaan. Kita akan melihat dari Lukas 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan melihat apa kata Yesus tentang kesetiaan. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Kita akan slide-nya ya. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita berdoa. Dan terima kasih kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkannya. Kami mohon berkat-Mu, mohon pimpinan Roh Kudus, supaya kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami, bahkan dimantapkan di dalam kesetiaan kami mengiring Engkau. Terima kasih, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, di dalam Lukas 16 ayat 10 tadi kita melihat perintah dari Tuhan Yesus supaya kita ini berbuah di dalam kesetiaan. Dikatakan dengan jelas, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Bukankah di dalam dunia sendiri, tidak perlu Tuhan Yesus yang ngomong ya,
Bukankah di dalam dunia sendiri, jika ada orang yang setia pada tanggung jawab kecil, kita tentu pasti akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang itu. Ya, kalau kita bicara soal, katakanlah kita punya teman yang kita percayakan kepada dia untuk mengelola sebuah bisnis, kita percayakan modal yang kecil dulu, ya 1 juta. Ternyata bisnis dilakukan, dia kembalikan, berikan keuntungan, kita tentu pasti akan mempercayakan lebih banyak lagi. Ya, karena memang terbukti dia bisa mengelola hal yang kecil. Ini adalah sebuah kebenaran umum sebetulnya. Makanya kan juga di dalam kehidupan sehari-hari, ya kita mulainya itu dari yang kecil-kecil dulu. Ya. Kalau kita bisa lulus SD, ya kita pasti akan bisa naik ke SMP. Lulus SMP ke SMA, SMA kuliah, S1 selesai bisa ngambil S2, ya, karena biasanya tidak akan mungkin sebelum kita ini selesai S1 katakanlah kita langsung ngambil S3 gitu, mungkin jarang, bahkan mungkin tidak akan terjadi, ya. Dari hal yang kecil dulu. Nah, Tuhan Yesus sendiri pun melihat bahwa dalam dunia ini orang yang tidak setia di dalam hal kecil, ya tidak dapat diberikan kepercayaan di dalam hal yang besar. Ya, sama tadi, katakanlah kita punya teman, kita kasih modal 1 juta, ternyata dibawa kabur gitu, ya, tidak dipakai untuk berusaha. Ya, tentu akan sulit bagi kita untuk memberikan modal lagi. Kenapa? Hal kecil aja dia tidak bisa memegang janjinya atau melakukannya dengan baik. Bagaimana saya bisa mempercayakan hal yang lebih besar? Nah, sehingga pertanyaannya sebetulnya bukan ayo menjadi orang yang setia. Pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Karena apa? Karena ya, apa yang membedakan sebetulnya kesetiaan kita orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Karena bukankah orang yang bukan Kristen itu bisa juga bertanggung jawab dalam hal kecil? Bahkan bukankah kita ini orang Kristen sendiri kadang malu karena ternyata ada orang bukan Kristen yang bisa lebih kita percaya dibandingkan orang Kristen sendiri. Kita tentu mendengar bukan di tempat-tempat kerja ada orang-orang Kristen yang ternyata lebih malas dibandingkan orang-orang yang tidak Kristen. Kalau orang Kristen dan orang bukan Kristen bisa sama-sama setia, bisa juga sama-sama tidak setia, apa yang membedakan kesetiaan kita dengan kesetiaan orang bukan Kristen? Setidaknya memang kita didorong untuk setia, tetapi sebetulnya kita perlu menggumuli lebih dalam lagi. Apa yang menjadi perbedaan antara kesetiaan saya dengan mereka yang bukan Kristen? Katakanlah kalian di sini diminta untuk rajin belajar, setia di dalam tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Itu pun juga dituntut kepada orang-orang yang bukan Kristen, yang kuliah di tempat yang lain. Sama juga saya sebagai dosen di sini dituntut untuk setia di dalam pekerjaan saya, tanggung jawab saya sebagai seorang dosen. Tapi pertanyaan lebih lanjut, apa yang membedakan kesetiaan saya sebagai dosen di tempat ini dengan kesetiaan dosen-dosen di tempat yang lain, bahkan dosen-dosen non-Kristen? Ya, kadang kita memang harus malu, kadang dosen-dosen Kristen sendiri malah lebih malas dibandingkan dosen-dosen yang non-Kristen malahan, bukan? Nah, saudara kasih Tuhan, Lukas 16 ayat 11 sampai 12 itu memberikan 2 petunjuk yang membedakan kesetiaan orang Kristen dengan orang-orang bukan Kristen. Petunjuk pertama di dalam Lukas 16 ayat 11, kita ini setia, kita ini menghasilkan buah kesetiaan adalah karena Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab surgawi kepada kita yang sudah setia terhadap tanggung jawab duniawi. Petunjuk yang kedua di dalam Lukas 16 ayat 12, kita ini setia, kita ini menghasilkan buah kesetiaan
adalah karena Tuhan akan memberikan apa yang benar-benar milik kita kepada kita yang sudah setia terhadap apa yang bukan menjadi milik kita. Nah, itu kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, dikembalikan lagi itu slide-nya di yang itu. Kita yang setia dalam perkara duniawi, itu Tuhan akan juga percayakan kepada kita perkara surgawi. Lukas 16 ayat 11 menunjukkan bahwa Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab rohani kepada kita yang sudah setia terhadap tanggung jawab duniawi. Ayat 11 berbunyi, "Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Sekali lagi, arti kesetiaan terhadap tanggung jawab duniawi tidak cuma berarti kita ini rajin kerja, rajin belajar, tidak malas-malasan, jujur, tidak mencuri atau berbohong. Kalau cuma itu artinya, ya kita tidak ada bedanya dengan orang-orang bukan Kristen. Orang bukan Kristen pun juga bisa rajin kerja, rajin belajar, tidak malas-malasan, jujur, tidak mencuri ataupun tidak berbohong. Yang membedakan kita dari orang-orang bukan Kristen adalah ketika kita ini rajin kerja, ketika kita ini rajin belajar, ketika kita ini tidak malas-malasan, ketika kita ini jujur, ketika kita ini tidak mencuri atau tidak berbohong, adalah bukan supaya kita ini gajinya ditambah, pangkatnya dinaikkan, nama kita dibuat terkenal, ataupun supaya kita bisa masuk surga. Karena kalau itu yang menjadi motivasi kita, ya kita tidak ada bedanya dengan orang non-Kristen. Mereka pun juga melakukannya dengan tujuan yang seperti itu. Kalau kita ini rajin kerja, rajin belajar, tidak malas-malasan, jujur dan tidak mencuri atau berbohong, supaya tadi itu ya gaji naik, pangkat naik, terkenal, masuk surga, ya kesetiaan kita itu tidak akan ada bedanya. Kesetiaan kita terhadap tanggung jawab duniawi itu tidak akan ada bedanya dengan orang-orang bukan Kristen. Yang membedakan kita dengan orang-orang bukan Kristen adalah bahwa kita setia terhadap tanggung jawab duniawi supaya kita dipercaya oleh Tuhan untuk menerima tanggung jawab surgawi. Apakah harta yang sesungguhnya di ayat 11 itu tadi? Ayat ini membandingkan antara mamon yang tidak jujur dengan harta yang sesungguhnya. Dari perbandingan ini kita bisa mengerti bahwa ayat 11 ini sebenarnya membandingkan yang duniawi, mamon yang tidak jujur, dengan yang surgawi, harta yang sesungguhnya. Dengan kata lain, harta yang sesungguhnya itu sebetulnya adalah harta surgawi. Dan apakah harta surgawi menurut perjanjian baru? Tidak lain dan tidak bukan adalah berita Injil. Jadi apa yang membedakan kesetiaan kita terhadap tanggung jawab duniawi dengan orang-orang bukan Kristen? Bedanya adalah ini. Kita ini rajin kerja, kita ini rajin belajar, kita ini tidak malas-malasan, kita ini jujur, kita ini tidak mencuri, kita ini tidak berbohong, adalah supaya kita ini bisa dipercaya Tuhan untuk memberitakan Injil kepada dunia. Melalui kerajinan kita, ketidakmalasan kita, kejujuran kita, dan tingkah laku kita. Karena pasti jelas bukan, bagaimana kita ini bisa memberitakan Injil kalau kita ini malas-malasan. Bagaimana kita ini bisa memberitakan Injil kalau kita ini ternyata tidak setia di dalam kejujuran kita. Bagaimana kita ini bisa memberitakan Injil kalau kita ini ternyata tidak menghidupi jadi diri kita sebagai orang percaya. Orang Kristen yang malas dengan orang Kristen yang rajin, Tuhan pasti akan mempercayakan pemberitaan Injil itu kepada orang yang rajin. Karena dunia pasti akan melihat, kamu itu lo malas. Bagaimana kamu bisa memberitakan Injil? Pasti Injilmu itu Injil yang buat orang malas akhirnya. Ya percuma kita akhirnya. Kita tidak akan bisa menjadi berkat. Itulah perbedaan yang pertama. Jadi mengapa kita ini setia di dalam tanggung jawab duniawi yang Tuhan percayakan kepada kita? Mengapa kita ini
setia di dalam tanggung jawab kita sebagai mahasiswa di tempat ini? Mengapa saya setia di dalam tanggung jawab saya sebagai seorang dosen? Yaitu adalah untuk supaya saya bisa memberitakan Injil. Karena kalau saya ini setia di dalam tanggung jawab saya sebagai seorang dosen, supaya jafungnya bisa naik, kalau itu menjadi tujuan saya, motivasi saya ya tidak ada bedanya dengan dosen-dosen yang non-Kristen. Semua pun melakukan itu supaya jafungnya bisa naik, bahkan bisa jadi profesor. Tetapi ketika kita melihatnya di dalam terang firman Tuhan, maka kesetiaan saya sebagai seorang dosen adalah supaya saya bisa memberitakan Injil di dalam tanggung jawab duniawi sebagai dosen yang Tuhan percayakan kepada saya. Karena bagaimana saya ini bisa memberitakan Injil dengan efektif, dengan baik, kalau saya ternyata dicap dosen yang malas? Bagaimana saya bisa memberitakan Injil dengan efektif kalau saya ini dicap sebagai dosen yang ngajarnya itu asal-asalan? Ya sama juga dengan kalian bukan sebagai mahasiswa? Bagaimana kalian bisa memberitakan Injil dengan baik, menjadi saksi Tuhan yang hidup, kalau tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa itu tidak setia kalian lakukan? Yesus berkata dengan jelas, barang siapa tidak setia di dalam perkara-perkara kecil, ya ia tidak setia juga dalam perkara-perkara besar. Itulah perbedaan yang pertama, saudara. Sehingga pertanyaannya sekarang, sungguhkah kita itu setia di dalam tanggung jawab duniawi kita itu? Tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, seperti di kampus di mana kita ini belajar dan bekerja, di dalam rumah tangga kita, bahkan nantinya di dalam gereja. Apakah kita setia melakukan itu semua? Karena jika kita melakukan itu semua dengan setia, maka kita akan bisa dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil itu dengan efektif. Tuhan memandang kita setia ketika buah kesetiaan kita di dalam dunia ini memiliki tujuan supaya Injil diberitakan melalui hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi petunjuk pertama menyatakan bahwa perbedaan kesetiaan orang Kristen dan orang bukan Kristen adalah pada tujuannya. Mengapa orang Kristen setia? Bukan supaya tambah gaji, bukan supaya naik pangkat, bukan supaya tetap ada pekerjaan, bukan supaya semakin terkenal, bukan supaya masuk surga, bukan itu semua. Orang Kristen itu setia karena untuk memberitakan Injil, bukan yang lain. Karena jika bukan itu, ya pasti kesetiaan kita itu tidak akan bisa tahan lama. Ketika kita setia, supaya kita ini bisa, katakanlah gajinya naik, ternyata gajinya naik, ya kita pasti akan kecewa. Ya untuk apa saya setia? Ketika kita setia, supaya kita ini bisa tetap punya pekerjaan. Ya karena kondisi tertentu pandemi akhirnya kita hilang pekerjaan itu, ya pasti kita akan kecewa. Tetapi jika kita didorong dengan satu keyakinan bahwa saya rindu supaya melalui kesetiaan saya ini Injil bisa diberitakan melalui hidup saya, itu adalah menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia di dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekarang kita akan merenungkan petunjuk kedua di dalam Lukas 16 ayat 12. Kita ini setia adalah karena Tuhan akan memberikan apa yang benar-benar milik kita kepada kita yang sudah setia terhadap apa yang bukan milik kita. Apa maksudnya? Untuk lebih memahami petunjuk yang kedua ini, kita perlu memahami perbandingan
antara yang bukan milik kita, atau yang di dalam ayat ini digambarkan sebagai harta orang lain, ya, yang bukan milik kita. Kita perlu memahami perbandingan antara yang bukan milik kita atau harta orang lain di dalam ayat ini dengan yang adalah milik kita. Yang digambarkan dalam ayat ini adalah sebagai harta sendiri, hartamu sendiri. Jadi dikontraskan di dalam ayat 12 ini antara harta orang lain dengan harta kita sendiri. Nah, bagaimana kita mencoba untuk memahami perbandingan ini? Mari kita coba berpikir begini. Hal apakah di dalam dunia ini yang benar-benar adalah milik kita yang tidak akan pernah lepas dari kita? Sesuatu yang betul-betul milik kita, yang seterusnya itu akan tetap menjadi milik kita. Tidak akan pernah lepas dari kita. Apakah kita bisa berkata, oh saya punya rumah, ini betul-betul milik saya, selamanya rumah ini adalah punya saya. Atau mobil ini adalah punya saya, seterusnya dan sampai selama-lamanya mobil ini adalah punya saya. Atau kesehatan adalah punya saya, sampai selama-lamanya tetap saya akan sehat. Gelar saya ini punya saya, selama-lamanya ini gelar saya sudah. Nama baik, saudara kasih Tuhan, ketika kita ini nanti meninggalkan dunia ini, apakah rumah kita ikut dengan kita? Apakah mobil kita itu ikut dengan kita? Apakah kesehatan itu ikut dengan kita? Apakah gelar itu ikut dengan kita? Apakah nama baik itu akan ikut dengan kita? Kita sudah tidak lagi memilikinya. Itu akan menjadi milik dan kenangan orang lain. Dengan kasih Tuhan, hanya ada satu yang benar-benar bisa menjadi milik kita. Jika kita bersedia untuk menerimanya, yaitu Tuhan sendiri. Roma 8:31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kejadian 15 ayat 1 mengatakan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat itu bisa juga diterjemahkan demikian, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu yang paling besar. Allah lah yang upah paling besar yang Abraham bisa dapatkan. Ayub 42 ayat 5 berbunyi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub memiliki Tuhan terlebih dahulu sebelum kekayaannya dipulihkan. Kalau kita membaca kitab Ayub, pernyataan Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, itu tertulis terlebih dahulu sebelum keadaan Ayub itu dipulihkan. Dan ini secara teologis menunjukkan bahwa Ayub mengalami Tuhan terlebih dahulu, bukan karena dia itu sudah dipulihkan terlebih dahulu, dikembalikan semua kekayaannya, baru kemudian dia berkata, terima kasih Tuhan, aku sekarang mengalami engkau. Tidak. Justru dalam kondisi dia masih belum dipulihkan, di dalam titik yang paling rendah di dalam hidupnya, dia sudah bisa berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi mataku sendiri memandang engkau. Dia bisa mengalami Tuhan, walaupun keadaannya masih belum dipulihkan. Yesus sendiri mengatakan bukan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
satu-satunya harta yang benar-benar bisa menjadi milik kita, baik di dunia ini ataupun di dunia yang akan datang, itu adalah Tuhan sendiri. Nah, dari situ kita sekarang bisa mulai untuk memahami perbandingan ini. Ketika Yesus mengatakan bahwa jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat ini sebenarnya mengajar kepada kita bahwa kita ini setia di dalam melakukan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita adalah karena kita ini mencari Tuhan. Supaya kita ini bisa mengalami Tuhan. Kalau orang bukan Kristen, mungkin rajin bekerja, mungkin rajin belajar, mungkin jujur dan yang lain-lain, supaya bisa tambah kaya, tambah terkenal, tambah yang lain-lain, ya. Kalau katakanlah saya sebagai dosen yang bukan Kristen mungkin bisa rajin melakukan tridharma supaya apa? Supaya bisa mengejar gelar profesor, ya. Kalau saya sebagai dosen Kristen tujuan saya hanya itu, ya saya sekali lagi tidak ada bedanya dengan dosen yang non-Kristen. Dan lebih celakanya lagi kalau ternyata kita dosen-dosen Kristen malah lebih malas dibandingkan dosen-dosen non-Kristen, bukan? Bagaimana kita bisa memberitakan Injil, itu yang pertama. Dan itu yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan di dalam tanggung jawab yang kita lakukan. Jadi kalau orang bukan Kristen itu sekali lagi rajin bekerja, rajin belajar, jujur dan lain-lain, dengan tujuan supaya tambah kaya, tambah terkenal, tambah yang lain, gitu ya. Kita orang Kristen rajin bekerja, rajin belajar, jujur dan lain-lain, setia di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu tujuannya adalah supaya kita ini bisa semakin mengenal Tuhan. Yang adalah harta kita yang bisa kita miliki seterusnya, dan tidak akan pernah kita bisa berkata, aku kehilangan harta itu. Karena sekali Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kitanya bisa meninggalkan Tuhan dengan milih harta yang sebetulnya tidak akan pernah bisa kita miliki. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan itu menyertai kita seterusnya. Sehingga saudara kasih Tuhan, walaupun kita ini sebagai orang Kristen mungkin sudah rajin bekerja, rajin belajar, sudah jujur dan yang lain-lain, tetapi tidak tambah-tambah kaya, tidak tambah-tambah terkenal, tidak tambah yang lain, kita ini tetap setia. Katakanlah saya setia di dalam tridharma saya, ternyata tetap tidak bisa jadi profesor, gara-gara sertifikasi dosen itu tidak pernah diberikan, karena sekarang susah, ada kuota, dan kuotanya itu sedikit, dan belum tentu saya itu tiap tahun bisa dikeluarkan kuota. Bahkan katakanlah kok ternyata saya itu tidak bisa jadi profesor, tapi saya tetap setia melakukan tridharma saya. Kenapa? Ya, supaya saya bisa semakin mengenal Tuhan di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Karena kalau bukan itu yang menjadi kerinduan saya, ya pasti saya akan kecewa. Sudah tidak perlu jadi dosen, ngapain jadi dosen? Susah sekali jadi dosen teologi. Cari aja yang lain sudah. Setelah itulah petunjuk yang kedua yang membedakan orang Kristen dari orang bukan Kristen di dalam kesetiaan kita di dunia ini. Hal yang indah adalah Tuhan selalu menggenapi janjinya. Kalau kita ini rajin bekerja, rajin belajar, jujur, setia di dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Setia dalam tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Setia dalam tanggung jawab saya sebagai seorang dosen. Dan kita lakukan itu supaya kita itu bisa mengalami Tuhan. Maka Tuhan pasti akan bersedia untuk kita jumpai. Maka kita pasti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mungkin tidak tambah kaya
ketika kita ini rajin bekerja. Kita mungkin tidak tambah terkenal ketika kita ini bisa lulus dengan gelar tertentu, atau ketika kita ini rajin belajar. Kita mungkin tidak tambah sehat ketika kita ini rajin berolahraga misalkan. Saya mungkin tidak mendapatkan gelar profesor itu. Tapi satu hal indah terjadi. Tuhan akan berkenan menjumpai kita di dalam kesetiaan terhadap apa yang bukan milik kita itu. Karena yang sesungguhnya adalah Dialah, Tuhanlah yang menjadi milik kita. Itulah artinya hidup bersama Tuhan. Bukan hanya di dalam gedung gereja, melainkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah tangga kita, di asrama, di kampus, di tempat kerja kita, dan dimanapun kita berada. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sudah belajar dua petunjuk yang membedakan kesetiaan kita dari orang bukan Kristen. Petunjuk pertama adalah tujuan kesetiaan kita. Mengapa kita orang Kristen itu setia? Yang orang bukan Kristen juga bisa lakukan. Mengapa kita setia? Pembeda yang pertama adalah kita setia supaya Injil itu bisa diberitakan. Bagaimana kita ini bisa memberitakan Injil kalau kita itu tidak setia di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Jelas tidak akan mungkin. Bagaimana orang bisa mendengarkan, menyaksikan Injil itu di dalam hidup kita kalau kita ini ternyata adalah orang Kristen yang malas-malasan, orang Kristen yang keras kepala, orang Kristen yang semaunya sendiri? Jelas tidak akan mungkin. Karena Yesus berkata dengan jelas, bukan? Barang siapa setia di dalam perkara yang kecil, dia akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil, sebuah perkara besar, perkara yang indah, luar biasa, perkara surgawi itu, ketika kita tidak setia di dalam perkara-perkara duniawi, perkara-perkara sepele, kecil yang Tuhan percayakan kepada kita? Jelas tidak akan mungkin, saudara. Kita semakin setia supaya kita ini semakin dipakai Tuhan memberitakan Injil. Petunjuk yang kedua adalah alasan kesetiaan kita. Tadi petunjuk pertama bicara soal tujuan kesetiaan kita. Maka petunjuk yang kedua adalah bicara tentang alasan kesetiaan kita. Kita setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita adalah supaya kita ini bisa semakin mengalami Tuhan. Mengapa kita setia di dalam tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk belajar, untuk berdisiplin diri? Supaya kita bisa mengalami Tuhan, supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan, supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Karena jika kita tidak setia, bagaimana kita bisa semakin mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa semakin mengalami Tuhan di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Itulah menjadi alasan kita setia. Tuhan, saya mau rajin belajar. Tuhan, saya mau rajin bekerja. Saya mau setia di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Supaya apa? Supaya di dalam melakukan itu, di dalam kesetiaan kita bisa mengalami Tuhan. Belajar bahasa Yunani misalkan, wah susah sekali. Tapi kita mau setia untuk terus belajar, supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan di dalam proses yang kita jalani itu. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, kalau kita tidak setia dalam proses itu tadi? Belum sudah menyerah.
Saudara, tema kita adalah berani menjadi gembala yang setia. Beranikah kita untuk semakin setia supaya kita ini dipakai Tuhan semakin efektif di dalam memberitakan Injil? Berani menjadi gembala yang setia. Beranikah kita untuk semakin setia supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita? Karena itulah Ia membedakan kesetiaan kita sebagai orang Kristen dengan orang-orang yang bukan Kristen. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia ini kalau ternyata kita tidak ada bedanya dengan orang-orang bukan Kristen? Bahkan celakanya, kadangkala bahkan mungkin sering kita kalah dengan orang-orang yang bukan Kristen. Kita tidak akan mungkin bisa menggarami dan menerangi dunia ini kalau kita kalah atau bahkan sama dengan dunia ini. Hanya dengan kita menghidupi jati diri kita sebagai orang Kristen, kita mengimani dan kita meyakini, kita menghidupi bahwa kesetiaan kita itu adalah supaya Injil bisa semakin diberitakan melalui hidup kita, adalah supaya kita itu bisa semakin mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ketika itu kita lakukan dengan setia, Tuhan akan memakai kita menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kita tidak setia dalam tanggung jawab di dunia ini yang Tuhan percayakan kepada kita, sekecil apapun tanggung jawab itu, bagaimana kita bisa memberitakan Injil Tuhan, harta yang sesungguhnya itu, kepada dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jikalau kita tidak setia di dalam hal-hal yang tidak akan pernah menjadi milik kita sesungguhnya, bagaimana kita bisa mengalami harta yang sesungguhnya itu? Bagaimana kita bisa semakin mengalami Tuhan itu di dalam hidup kita? Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh semakin setia di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Baik sebagai mahasiswa, staf, karyawan, dosen di STT Aletheia ini. Supaya STT Aletheia ini adalah STT yang bisa dipakai Tuhan semakin memberitakan Injil kepada dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dan melalui STT Aletheia ini, kita bisa semakin mengalami dan mengenal Tuhan kita yang hidup dan yang dahsyat itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau setia, walaupun seringkali kamilah yang tidak setia. Tuhan, tolong kami supaya kesetiaan kami bukanlah dibangun atas dasar hal-hal yang sepele, hal-hal yang pada akhirnya pasti akan mengecewakan kami. Tetapi kesetiaan kami dibangun atas dasar supaya kami boleh semakin Kau pakai menjadi alat untuk memberitakan Injil-Mu dan menjadi sarana kami semakin mengenal dan mengalami Engkau dalam hidup ini. Tuhan, mampukan kami, kalau ada di antara kami yang malas, Tuhan kuatkan kami untuk rajin. Kalau ada di antara kami yang mengalami kekhawatiran, Tuhan berikan kami damai sejahtera dan semangat untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami rindu supaya kami semua menjadi umat-Mu yang setia. Supaya perkara-perkara yang ajaib dan besar itu boleh Engkau berkenan terus percayakan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sungguh firman Tuhan yang telah memberkati kita. Kiranya dengan firman ini
kita menjadi orang yang setia, bukan setia yang biasa tetapi setia yang Kristen, sehingga kita menjadi umat Allah yang menyatakan perbuatannya yang ajaib. Saudara-saudari sekalian, kita telah mempersembahkan apa yang kita punya di awal ibadah tadi. Oleh karena itu, mari kita memaknai persembahan ini sebagai ucapan syukur bahwa Allah itu telah berkarya bagi kita, telah berkarya bagi kita dan melalui kita. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Mari kita menutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, inilah yang kami punya. Tolong doakan, tolong kami Tuhan, supaya kami memberikannya dengan sepenuh hati, supaya apa yang kami berikan ini adalah bentuk kami menjadi orang yang setia demi-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau pakai apa yang telah kami berikan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi bentuk karya-Mu bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita muliakan Bapa yang telah memanggil kita menjadi satu umat, kepada Anak yang telah menjadi dasar kita bersatu menjadi satu umat, dan kepada Roh Kudus yang telah membentuk kita. Doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Amos Winarto. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Sesuai kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, sumber segala berkat itu. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang yang ajaib dari Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera melampaui segala akal dari Tuhan Roh Kudus, serta dengan saudara sekalian. Ulanglah,
jadilah mahasiswa, jadilah tenaga pengajar, jadilah tenaga kependidikan yang setia di dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan, supaya kita semua terus semakin dipakai untuk memberitakan Injil dan mengalami Tuhan senantiasa di dalam hidup. Amin. Silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.